Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video singkat saya mengenai perbedaan teori hermeneutik dan teori semiotik. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah metodologi penelitian sastra. Hermeneutik adalah ilmu yang mempelajari tentang menafsirkan atau menerjemahkan makna pada suatu teks. Jadi, teori ini merupakan ilmu di mana kita bisa memahami suatu teks, baik itu suatu teks sastra atau buku-buku sejarah dan lain-lainnya secara mendalam. Dalam teori ini juga kita memahami tentang kajian ilmu humanistik, teologi dan filsafat dan sastra. Dalam teori ini kita diajarkan untuk lebih memahami makna dalam suatu teks dengan secara mendalam. Kemudian teori semiotik. Teori semiotik adalah merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang tanda atau kode serta simbol-simbol yang terdapat di dalam suatu bahasa. Artinya apa? Bahwa di dalam bahasa itu memiliki tanda atau simbol yang bisa kita pahami. Contohnya pada kata asap. Tentunya memiliki makna atau petanda bahwa ada api. Itu merupakan simbol dari suatu kata atau makna secara lisan maupun tulisan. Untuk lebih memahami perbedaan dari teori hermeneutik dan teori semiotik, berikut adalah analisis dalam puisi yang berjudul Biji karya Abdul Wahid B.S. Dalam puisi ini ditemukan tarik ulur waktu. Dalam puisi ini seperti kisah Adam Hawa lupa diri karena cinta lantas diturunkan ke bumi untuk bersusah karena cinta pula. Sementara itu dalam puisi ini mengilustrasikan cinta tersebut dari akibat menuju sebab, mengajak pembaca untuk berpikir mencicipi dari sudut terbalik sebuah teguran cinta yang sesungguhnya. Teguran itu juga bagian dari ujian cinta itu sendiri. Dari biji menjadi sebatang pohon, dari sebatang pohon memberi ruang untuk bercinta, dari pohon itu pastikan kelak kembali biji. Tetapi kenapa harus biji terlebih dahulu? Biji di sini terlihat bukanlah buah kuldi yang biasanya menjadi objek bahasan dalam kisah Adam Hawa. Meski di puisi ini tidak disebutkan nama Adam Hawa, tetapi cerita ini mempunyai alur yang akan membawa siapa saja berpikir demikian. Pada bagian akhir puisi disebut, kau aku lupa siapa milik taman ini. Lebih mirip ketika seorang mengingatkan saya ketika harus bertata krama berada di rumah orang seperti baris. Ia mengajak kita untuk sadar diri dan tahu sikap sebagai seorang tamu. Jika diasumsikan taman adalah dunia, maka tamu ini adalah kita sebagai manusia. Dan kata lupa bisa jadi peringatan untuk bersyukur. Yang ketika manusia bersyukur, maka ia adalah orang yang tahu diri. Kemudian analisis semiotik pada puisi di masjid karya Khairil Anwar. Pada puisi tersebut dapat dianalisis bahwa di masjid sebagai tempat beribadah orang-orang muslim, pengarang melakukan ibadah dan saat-saat tersebut ia berdoa dengan menyebut Tuhan, kemudian ia merasakan kedatangan rahmat Tuhan menghampirinya. Hal tersebut digambarkan oleh pengarang pada keseru saja dia sehingga datang juga. Pada bait kedua, kami pun bermuka-muka. Gambaran seseorang yang sedang melakukan ibadah di masjid tersebut, merasakan Tuhan seakan-akan berada di hadapannya. Pada bait selanjutnya, seterusnya ia bernyala-nyala dalam berada segala daya memadamkan bersepuluh diri tak bisa diperkuda. Dalam bait ini menggambarkan kehadiran Tuhan yang ada pada seseorang hamba hingga dalam hati hamba tersebut bahkan kehadiran Tuhan yang sangat kuat hingga tak satu pun yang menghalangi, sehingga hamba tersebut lemah terkulai
dan tak mampu untuk melawan kekuatan Tuhan. Pada bait ini ruang gelanggang kami berperang. Hal ini mengungkapkan bahwa kata ini ruang merujuk pada atau kembali pada judul masjid tersebut. Demikianlah analisis perbedaan semiotik dan hermeneutik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.